Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Alhamdulillah Allah berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, masih bisa kita berubudiyah, bertakarub sebagai hamba Allah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakinya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, beberapa hari kosong pembahasan fikih awak. Kini awak lanjutkan kitab I'anatul Talibin juz 3, masih di seputaran bab biang, bab jual beli. Faslun, satu fasal fi hukmil mabi'i qabla al-qabdi, soal hukum barang yang sudah dijual tapi belum diserahkan. Jadi mabi' ku barang nan dijual tapi qabla al-qabdi, alun diterima orang beli lagi atau alun disarahan dek penjual ke pembeli tapi barang ko lah di akadkan. Aku kaji ke al-mabi'u qabla qabdihi min domani ba'i'in, barang yang sebelum diserahkan barang tersebut kepada pembelinya itu adalah min domani ba'i'in, masih termasuk doman, tanggung jawabnya orang nan menjual. Jadi kalau awak membeli barang, awaklah berakad tapi barang ko alun ditarimu orang beli, alun diagiah orang menjual, tanggung jawab siapa barang ko? Min domani ba'i'in, masih tanggung jawab si penjual. Bimakna infisakhil bai'i bitalufihi, dengan makna bisa terfasakh. Fasakh kok bisa batal, bisa gagal jual beli dengan talufihi, dengan rusaknya barang. Rusak barang yang jual kok bisa jadi terfasakh, menjadi batal jadinya jual beli waktu tadi. Barang bagi kira dalam tanggung jawab si penjual di tangannya, tentu barang rusak berarti bisa menjadi batal, terpasak jual beli tadi. Karena memang pada saat barang itu belum diterima, barang kue lelo lah pada saat diberikan ternyata rusak barang. Au ittilafi ba'i'in, atau memang sengaja dirusak ada orang nak menjual. Balik kilo tu jual menjual rusak lah barangnya. Kalau barang rusak dia ke orang. Artinya perilaku-perilaku seperti itu memang berpotensi terjadi. Barang lu beli ke barang lu beli ko, ditukar barang ju barang rusak sudah. Memang soal kepercayaan ko memang ditanam dalam soal bisnis, dalam jual beli. Ketat hukumnya. Soal perilaku, etika bisnis memang diatur. Kalau barang yang lah dinegoan itu barangnya nyata. Tapi mungkin ada aspek teknis, pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mungkin barang ku alun dibawa dari orang membeli lagi, alun disarahan dan penjual lagi, alun terjadi serah terima lagi. Ada ruang, ada kesempatan bagi penjual untuk berpikir aneh-aneh. Kalau ada perilaku penjual yang seperti itu, maka terpasaklah jual belinya itu tadi. Terpasah kok batal. Wa thubutil
khiyar bihi, maka bisa menjadi tetap kembali khiyar dengan cacatnya barang kau tadi. Khiyar kemarin kan ada pilihan awak. Naik dia barang yang salah terima adalah kan. Kau waktu awak nego, waktu awak proses akad barang ancak. Kau kini dia dia lah bertalek. Berarti masih ada ruang untuk awak menolak. Walaupun piti lah masyarakat, itu sebenarnya bisa awak tarik piti awak lihat. Itu masalahnya, orang tak konsisten karena ketidaktahuan atau ketidakmauan dengan kaji. Kan dapat tuh aja dia. Barang lah jalan cacat lah, bila rusak. Piti lah diterima kan hanya persoalan teknis. Awak punya hak komplain, dilindungi deh secara syarak, dilindungi deh kaji itu. Tapi dia orang nak penjual lah, petikalah bagi itu. Wakalah wakad awak tu mata awak perilaku maila ilah. Itu nan banyak terjadi ketidakjujuran dan ketidakpatuhan dan ketidakmauan untuk mengikuti aturan itu tadi. Online itu. Termasuk yang online itu sendiri memang sebenarnya secara prinsip barang yang di Bali itu dapat dia tercali ada. Tapi karena perkembangan zaman, kadang terbatasnya waktu dan awak berada di jarak yang berbeda, maka di situ dituntut kejujuran. Ambo disertasi yang itu kan tentang fintech, financial technology. Ada beberapa variabel dalam soal berbisnis. Fintech itu nanamu kaji itu adalah soal termasuk pinjaman online itu sendiri, yaitu peer-to-peer lending. Dan pun tidak mencari dari aspek manajemennya, pemasarannya. Dalam konteks itu kan ada trust dan ada perceived risk, ada kepercayaan dan ada resiko, kemungkinan resiko yang terjadi. Soal perilaku penjual, perilaku pebisnis, itu kan soal kepercayaan kuat. Kalau kalau sempat viral dulu itu kan nanti komplain itu tukang antar tuh kurir tidak ada masalah kan tidak ada berakak jo kurir itu adalah petugas variabel lain lo tuh unsur lain lo yang digunakan oleh si penjual untuk mengantarkan barang kau kirim barang kau DJ si barangnya kan tak tanggung jawabnya hanya mantan. Kalau barang lah dicop-cop dia ikut sama macam aja kan, itulah bingung lah. Itulah praktek-praktek yang terjadi. Barang banyak pinjaman online itu orang yang terjerit kini. Ada yang tidak terdaftar di OJK, ada Otoritas Jasa Keuangan. Maka memang berhati-hati. Kalau di luar negeri itu memang ada undang-undang yang mengatur tentang data konsumen kuat. Ada istilahnya bank datanya, big data yang kemudian terjamin kerahasiaan konsumen. Di awal konsumen itu memang data-datanya itu belum terjamin. Lalu kemudian kan ada teror. Ambo dalam riset Ambo itu ada variabel perceived risk itu. Salah satunya adalah ada ancaman, ada teror, ada intimidasi. Pinjaman online. Ada namanya peer-to-peer lending namanya. Jadi makanya perkembangan zaman kan memang menuntut jawaban hukum syarak terkait dengan bisnis itu. Bisnis itu kan ada semacam kepercayaan si konsumen dengan produsen atau si bai' dan mushtari. Bahasa dari bahasa Arabnya, mushtari itu orang pembeli, bai' itu adalah penjual, mabi' adalah barang yang dijual. Kemudian bi' itu adalah bab yang membahas tentang jual beli. Kemudian di dalamnya ada akad, ada ijab kabul. Bahasa ijab kabulnya bahasa awak kan orang secara konvensional ia berjabat tangan, ijab kabul.
Ada yang menarik ambo, pakar ekonomi syariah. Bukan sih memang Profesor Kamarudin, Direktur Pendidikan Islam dan pesantren-pesantren diniyah, dia mengecek ternyata persoalan bisnis lebih islami orang-orang non muslim. Dia bicara soal produk yang apa yang dihasilkan oleh Timur Tengah, apa yang produk yang Arab Saudi mengawak ini kasadue Cina. Foto awak banyak pakai handphone awak, barang-barang dan jual tuh mereknya itu dan merek awak pak. Dan kadang-kadang proses akad bisnisnya lebih tertatanya. Kemudian dalam praktek-praktek berbisnis kayak kan baru nyoba itu supermarket, eko segala macam, cerita tampe. Nyo ada ditempel lagi ada zafatu minal iman. Di awak tak kayak di lembaga pendidikan pertempelan an-nazafatu minal iman. Semuanya nah merek, tinggal merek, nah praktik apa? Itu koreksi awak. Kadang-kadang lebih syariah aja dari awak berbisnis. Kan pernah aja mengejahan apa rasio dari orang Cina itu berbisnis? Kepercayaan. Sekali ada bahasa awak ketapang kali kojian, sekali lanjut kaujian salam widi orang tak percaya. Pengantarnya apa? Apa sebelumnya? Kan ada prolog ketapang katayo sih. Sekali lanjut kaujian salam widi orang tak percaya. Dalam bisnis, kalau lu nak pakai lah dong, oke, dia blacklist. Sebegitunya dia merawat kepercayaan. Kalau ada wak pasti lantiang ngade. Hah? Iya. Jadi ikut soal sah atau tidaknya. Jadi termasuk terpaksa jual beli kalau seandainya barangnya kok rusak. Kadang-kadang kan ada perusahaan yang gue jika barangnya rusak sampaikan kepada kami, ada hak komplain, kami akan ganti. Kembalikan barangnya akan kami ganti 2 kali lipat. Berarti hebat jaminnya, quality control. Jadi kontrol dari kualitasnya itu terukur. Berjalan hak perlindungan konsumen. Di awal kan baru membuatnya ada namanya Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia. Ada istilahnya dari buat di mana? Kadang-kadang konsumen itu tidak mendapat perlindungan, tidak mendapat hak dong. Kayak pinjaman online itu memang sudah ada lembaga untuk komplainnya tuh. Tapi kan media teknologi yang maju, tapi perilakunya tidak maju. Teknologinya maju, perilakunya teknologi masih maju, perilaku jahiliyah. Atau justru kesempatan dagingnya dengan kemajuan teknologi untuk mengicu orang, menipu orang. Tidak ada di situ dalam Islam. Islam justru dorong, silakan teknologi maju, tapi perilaku awak pun harus maju. Jadi al-Islamu syai' wal muslimuna syai'un ini. Kadang-kadang Islam tuh nilainya sudah bagus, tapi praktek perilaku umat muslim itu yang tidak bagus, masih jahiliyah. Awak masih banyak, koreksi awaknya kok masih banyak tataran pengetahuan, tataran kognitif lah. Tahu yo, tapi psikomotoriknya, aplikasinya, penerapannya masih lemah atau nol. Jadi termasuk dalam kajian barang yang dijual, dipastikan barang itu sebelum diserahkan itu barangnya itu adalah sesuai dengan proses akad kriterianya. Takkan bisnis online, aku kelemahannya dulu sebelum pengalaman membeli kitab, membeli buku. Memang orang dipoto tentu promosi lah semua. Foto itu kadang itu ancak warna itu semacamnya. Awak kurang teliti membaca soal ukuran buku. Bara gadang, bara ketebalannya. Awalan dia sekali, oke coba. Alah kiri masuk oke.
Ketik buku kira dengan aku kecewa buku bantu agak tabar dalam foto lah terjebak juga gambar awak. Padahal dicari ada keterangan penjelasan ketebalannya, besarannya, barang helai halamannya. Awak kira nak detail wajah arok diancak gambar bantu aja. Kira kasus seperti itu saya salah lah. Awak yang salah, awak yang kurang cermat. Jadi memang promosi itu membuat si pembeliku menarik, tertarik je barang tu, akhirnya dia kurang kritis lah. Ambo mau tipe konsumen yang kurang kritis lah. Soal belanja mau apa jobo jorong rumah itu, rumah banyak lah dan harus mencari ikut dan awak aruan ngacak mah, dan suai diskusi. Ayo kan itu nak promosi itu tadi dikemas mau perilaku pemilih itu condong ke matu karanca nyuancaan ada lightingnya lampu tata ruang lampu sendiri itu juga membuat barang kau menjadi ancak bentuan tiba rumah lampu nak teratur biasa dia bentuan ini memang itu kan skenario promosi dari bisnis. Nah, kalau soal barang yang belum diterima dari pembeli, berarti barang itu adalah mendomani bai'in, masih tanggung jawab dari si penjual. Rusak atau tidak, itu masih tanggung jawabnya. Berarti dengan makna jika memang barang itu ditemukan adalah rusak, maka jatuh infisahul bai'in, terpasah jual beli itu tadi, batal itu. Dan disitulah kemudian ada opsi ikhtiar dengan kecacatan barang itu tadi. Berarti bisa dilanjutkan atau tidak? Kalau itu, iya barang tuan mungkin harago kekurangan di. Nyadak panggilannya, aduh jalan deh. Berarti kalau bagian mah itu berarti kalau selesai barang itu ada orang bodoh lagi. Kalau di supermarket kan ada catatannya. Barang yang sudah dibeli yang sudah keluar selain di luar tanggung jawab kami je. Kan tulis lah tu berarti kan awak harus cermat juga. Kalau ia tak tahu kondisinya berarti awak sebelum tu hati-hati awak. Kalau pitilah bagian barang lama terima tu nak tanggung jawabnya oleh. Kali kau kan barang belum diterima oleh. Kalau di minimarket itu barang yang sudah dibeli dan sudah jarak sekian di bawah udah keluar dari barang ini maka tidak bisa diganti. Ada catatannya tuh pernah tuh. Air itu lihat tuh barang sudah dibeli yang sudah dibawa atau yang sudah dibuka tidak bisa di komplain kembali. Buka segel berarti beli je. Kalau seandainya di aib kok dirusak oleh bisa jadi rusak dek gara-gara penjual atau rusak karena orang lain atau cacat karena orang lain maka hal demikian terpasang jual beli. Falau talafa bi afatin au atlafuhul bai' infisahul bai'. Jadi termasuk juga adalah lenyap karena ada faktor tertentu, rusak karena ada faktor tertentu atau dirusak oleh si penjual, maka infasahal bai'u, aku penegasannya berarti terpasahlah jual beli itu tadi. Jadi memang sebenarnya kitab baik kini kok petang kok di Makassar ketemu sama pengusaha muslim. Kini mereka ada pengajian-pengajian anak-anak muda yang hijrah tuh. Kemudian pengusaha muda mereka tuh berkumpul tuh ada pengajian muamalah. Kajian tentang fikih muamalah. Tapi lebih praktek. Dan menarik itu yang membuat aku tuh tergugah adalah mereka menerapkan teori bisnis syirkah. Tuh gini tuh, ada orang kayu ditawarkan tuh apa berpeti apa nganggur di rumah atau peti apa manuan di bank, mari kita berbisnis. Ambo tanyawan tuh, kok kan soal kepercayaan, kok ambo jojo lah tak kata awak nak punya pengalaman bisnis yang kuat tu nak percaya orang dah. Memang harus dibuat bisnis yang sukses.
Jadi modelnya kini bisnis kan bisa para lu surang lah, nah para lu awak punya modal. Kan sebenarnya konsep Islam itu kan ada syirkah, ada mudharabah, ada berbagi hasil. Jadi model investasi tidak di bank lah. Nah, siapa punya peti? Apa punya peti? Barako project awakku 20 miliar. Barako. Jadi kemudian mereka dirikan usaha, peti bagi-bagi keuntung bagi karyawan sejahtera. Kemudian inyo punya konsep manajernya sejahtera, dan orang dan pemodal kau tadi, pitihnya pun berkembang. Yang menariknya tuh katanya adalah kalau ada investor awak tuh dapat agak 20-an, dan mereka kau akan mempromosikan. Dan inyo lo beko nak membawa keluarga, kok bisnis kuliner namanya, inyo lo nak makan sedang dulu. Lah konsumennya berarti lah dapat lo dari awal, lah jalan lo pangsa pasar. Itu yang menarik sebenarnya untuk dikembangkan, dan Iko belum berkembang. Dimulai dari jamaah-jamaah pengajian ya, barat mainnya pitik yang kemudian dibisniskan. Sebab pembahasan tentang jual beli, tentang kitab-kitab yang lain itu kan agak jarang dibahas di publik lah, di umum, di jamaah. Nah banyak itu kan masih, karena pengajian masih banyak tentang tema teori-teori ibadah dalam artian ibadah mahdoh baru. Ibadah sebenarnya kan itu dasar, harusnya kan harus tuntas nih. Kalau lo mau 7 balik tahun awak lah tentu mana wajib, yang mengerti soal wudhu, soal sholat, lah paham nih soal zakat. Lalu kemudian masuk lagi ke masalah jual beli, masalah kepercayaan. Iya. Itu, ambo kan itu nak mau tanya tuh, istilahnya itu tak pikir yang dan itu mungkin akan bisa dikerjakan. Tapi awak meyakinkan dulu ada usaha awak yang dianggap pandai awak memanagenya dengan baik. Ambo mau ikhtiar mau kuliah di umum, kuliah di manajemen bisnis itu sebenarnya ingin merubah cara pandangmu sendiri. Karena awak bersiko akan banyak ke pendidikan, banyak kan jadi guru ke sana gitu. Tapi yang berbeda dengan kakak mungkin bisa lah fokusnya ke dosen atau apa, kamu memilih sebenarnya jalur entrepreneur. Tapi mental kau kuat lah, bisnis ada. Awak bisnis, kalau nak bisnis terima yang lain. Bisnis ada. Termasuk sama labai Andre Dunang kan termasuk mitramu. Kepercayaan aku untuk mengelola bisnis. Artinya memang soal kepercayaan dulu kan bisnis warnet juga. Ada si Panji akhirnya nunggu guru ngaji main suruh aja. Alhamdulillah samuinyo bisnisnya sukses. Tapi dia lulus jadi pegawai, syukur dia akan lulus pegawai, ganti yang lain. Nah, boleh kolapnya nyelek. Bisnis itu ternyata ditentukan oleh sumber daya, siapa orangnya. Setelah tahu market pasar, kemudian siapa pengelola. Problem terbesar itu adalah pengelola SDM. Nanti kalau seandainya kita cari pengelola yang baik, dibuka bisnis. Kenapa tidak? Awak punya modal, punya iko semacamnya, kemudian dicari unit bisnis yang dibutuhkan oleh pasar, lalu nandolai, kemudian carilah. Itu harus dimulai harus dimulai. Makanya harus ada produk dari proses kajian awak nyata konkret di jalanan. Nah itu soal barang lalu diterima kembali. Memang soal perilaku dari si penjual pun harus diperhatikan. SDM tak kata mau pengalaman punya anggota, kalau barang rusaknya langsung proaktif memeloan. Kemudian capek antisipasi, berarti rasa memilikinya tinggi, clear tuh, aman atau kalau punya anggota seperti itu. Kalau ditunjala ke mengari, maka mau monitor tadi, akhirnya diputuskan sebagai kecil rumahmu, kalau ndak awak namanya dia langsung, ndak bisnis kau ada gagal ini. Tapi memang kini kan ndak mesti harus itu lah, memang harus dipersiapkan training, dipersiapkan pelatihan. Kadang-kadang kan cara membantu orangku kan itu lah. Ada karajo coba pekerjakan, buat cari yang karajo. Tapi kadang-kadang
Allah takatu ndak mau menjaga komitmen, integritas, kepercayaan. Buat tokonya tidak mau lawannya, tak ada wah modele wah main mana kotor. Tapi kini teknologi canggih. Awak pakai anu di HP, monitor anu itu. Mau di HP itu kan pakai CCTV, apa kan tuh jelek staff pakai CCTV. Kemudian audit laporan keuangan kini orang pakai Android. Itu loh kelebihannya, kemudahan. Ambo bisa pai ke luar kontrol manajemennya pakai aplikasi. ACC itu pun pakai aplikasi. Itu nanti gue teknologi. Wattilafu mustari qabdun. Kalau soal rusak, rusaknya pembeli itu adalah penyerahan. Jadi kalau seandainya barang kau tadi dirusak oleh si pembeli, berarti barang itu namun dianggaplah penyerahan betul. Nah, contohnya dia wawai dirusak barang kau, berarti nyo bali le, bayi ya. Jadi betulnya dalam bisnis dari orang tuh jangan dipegang, lihat boleh pegang jangan. Kalau rusak berarti lah dianggap nyo membali dan barang rusak itu menjadi barang nyo, dianggap penyerahan. Wa itilafu mustarin qabdun. Hah? Betul. Berarti kan praktek itu kan dilakukan oleh orang lain. Makanya hati-hati juga. Kalau tekad itu memang harus keras atau? Berarti kok haji ngecek kan? Berarti kan hebat bisnis Islam. Manajemennya kalau bagus, diatur SOP-nya. Kalau takako berarti kalau ada rusak, berarti namanya adalah penyerahan. Berarti ambon gihele, mau gihele. Wa in jahala annahul mabi', sekalipun dia tidak tahu bahwa itu adalah barang jualan. Nah, kau ni wa in jahala, meskipun dia jahil kau dianggap tidak tahu atau tidak memahami annahul mabi', meskipun itu sebenarnya barang jualan. Nah, jadi barang rusak kan punya nyo dah. Berarti dia tanggung jawab ini bayi aja. Dalam tu orang-orang dia bayi ada Pak. Iya. Itulah perilaku orang awak. Orang cuci karena itu yang biasa karena pencurian. Kaji kan jalannya tu, mencilok tu. Dia awak dianggap nak sengendek, kau anggap nak mencilok je. Mau kene, mau gadang, tapi mengambil punya orang lain tanpa pengetahuan, tanpa melalui pembelian atau hibah atau boleh atau sedekah dari orang, berarti itu adalah pencurian. Ketat. Kok kasar kok? Wa in jahala annahul mabi', meskipun dia tahu kau barang kau sudah barang dijual. Memang diatur tentang perilaku awak. Jadi harusnya pengetahuan berbanding lurus dengan perilaku. Tahu awak itu bukan punya awak, maka berarti cara awak berjual beli, membeli atau menyentuh barang orang pun hati-hati. Karena senggolnya sini kena dandu awak, rusak orang-orang. Nah itu soal barang dan alun wak terima lah ya, tapi rusak itu menjadi tanggung jawab dari penjual. Tapi kalau barang rusak dek pembeli, berarti itu namanya adalah pembelian. Ya lah dibeli nama itu. Walaupun jalan lagi betul ya, nyo mabiak itu. Lah itu mabiak kok barang jual. Wa yabtulu tasarrufun walau ma'a bai'in binahwi bai'in kahibatin wa sadaqatin wa ijaratin wa ruhnin wa iqradin fi ma lam yakbit. Batalah tasarruf jual beli. Tasarruf itu kan akad proses penyerah terimaan waktu. Walaupun hadir di situ adalah bai' orang menjual dengan seperti apa tuh? Contoh lain dari binahwi bai'in.
contoh yang lain termasuk batal tasarruf seperti hibah, termasuk sedekah, termasuk ijarah ko sewa, ruhnin, ruhnin ko kan ronggohan, wa ikradin dan utang, bima lam yakbid pada apa yang belum diserahkannya. Jadi kalau seandainya rusak barang ko batal tasarruf, termasuk tidak hanya sekedar jual beli je dah, termasuk adalah hibah. Barang yang wak hibahkan itu pun menjadi batal kalau barangnya rusak. Kalau dari spek atau kriteria awal, termasuk sedekah guys, termasuk barang ronggohan guys, termasuk barang yang dijadikan jaminan utang. Kalau barang ko alun diserahkan lain. Nah, jadi makanya barang ko diangkatkan, diijab kabulkan, diterima barang ko seperti apa yang diniatkan disebutkan, itulah terjadi pengalihan tangan. Kalau belum berarti masih tanggung jawab dari si bai'in, si penjual. Kalau contoh lain berarti orang yang menghibahkan atau orang namanya. Jadi barang dianggaplah di orang tua anggap barang nalah diterima dewa. Kalau barang lu diterima dewa, barang apa itu? Itu barang orang baru. Barang orang baru. Alun barang awal. Boleh sebelumnya materi kajian tafsir awak masih terkenakan akhir surah Al-Baqarah itu soal jika kamu berutang maka tulislah. Penegasannya jelas paktubu. Kemudian ada katib juru tulis. Kemudian ada saksi. Berarti secara administrasi Al-Quran memerintahkan kepada umatnya harus tertib administrasi. Capek sih lewat ya. Dia awak kegiatan banyak, mau kontrol kini jam lain. Jadi itu kalau seandainya barang lo serahan lain itu berarti alun barang wali, alun ado namue proses akad belum ada tasarruf mulai. Nah, lalu ada barangkali itulah ulang kaji awak pagi kini sebagai iktibar bagi awak dalam menjalankan berbagai macam ikhtiar mengamalkan agama. Semoga awak menjadi orang yang istiqomah, kemudian menjadi orang yang taat patuh terhadap anak ditentukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.